Di sebuah kerajaan yang megah, di bawah pemerintahan Raja Daud, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Nabi Sulaiman. Sejak kecil, Sulaiman menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ayahnya, Raja Daud, mengajarinya hukum-hukum Allah dan bagaimana memimpin dengan keadilan. Suatu hari, ketika Sulaiman masih remaja, ia menemani ayahnya dalam sebuah persidangan, di mana dua wanita datang dengan masalah yang sulit. Keduanya mengklaim sebagai ibu dari seorang bayi. Raja Daud mendengarkan argumen mereka, tetapi Sulaiman memiliki ide yang cemerlang. Ia meminta seorang prajurit untuk membawa pedang dan memotong bayi itu menjadi dua, memberi setiap wanita separuh. Mendengar keputusan ini, wanita yang sebenarnya bukan ibu kandung setuju, tetapi ibu kandungnya memohon agar bayi itu diberikan kepada wanita lain, asal anaknya tetap hidup. Sulaiman kemudian memutuskan bahwa wanita yang rela menyerahkan bayinya adalah ibu kandungnya. Raja Daud kagum dengan kebijaksanaan putranya dan mulai menyadari potensi besar Sulaiman sebagai penerusnya. Seiring berjalannya waktu, Sulaiman tumbuh menjadi pemuda yang bijak dan adil. Setelah kematian Raja Daud, Sulaiman diangkat sebagai raja. Allah memberkati Sulaiman dengan berbagai mukjizat. Ia dapat berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin serta jin. Suatu hari, saat sedang berjalan di kebun, Sulaiman mendengar suara semut yang memperingatkan koloninya tentang kedatangannya. Ia tersenyum dan berterima kasih kepada Allah atas anugerah ini. Di lain waktu, Sulaiman memerintahkan jin-jin untuk membangun istana megah dan berbagai bangunan lain yang menjadi kebanggaan kerajaannya. Kekuasaannya meluas dan dihormati oleh banyak bangsa. Namun, Sulaiman selalu ingat bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah dan ia harus memimpin dengan adil dan bijaksana. Berita tentang kebijaksanaan dan kekayaan Sulaiman tersebar luas. Sampai akhirnya sampai ke telinga Ratu Balqis dari Sabah. Ratu Balqis memutuskan untuk mengunjungi Sulaiman dan menguji kebijaksanaannya. Ia membawa hadiah-hadiah mewah untuk Sulaiman dan berangkat dengan rombongannya menuju istana megah di Yerusalem. Setibanya di sana, Balqis terpesona dengan kemegahan istana dan kebijaksanaan Sulaiman. Dalam sebuah pertemuan, Sulaiman menunjukkan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan. Ratu Balqis sangat kagum dan mulai memahami kebesaran Allah. Setelah pertemuan itu, Ratu Balqis memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Selama masa pemerintahannya, Sulaiman dikenal sebagai raja yang sangat adil. Ia selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada hukum Allah dan rasa keadilan. Suatu hari, datanglah dua pedagang yang berselisih tentang kapal dagang mereka. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa kapal mereka telah dirusak oleh jin. Sulaiman memanggil jin tersebut dan menanyakan kebenarannya. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak dan jin, Sulaiman memutuskan solusi yang adil bagi kedua pedagang tersebut. Setelah bertahun-tahun memimpin dengan bijaksana dan adil, Nabi Sulaiman menyadari bahwa waktunya di dunia ini hampir habis. Ia tetap memimpin dengan penuh tanggung jawab hingga akhir hayatnya. Ketika ajal menjemput, Nabi Sulaiman wafat dengan tenang, dan jin-jin yang bekerja di bawah perintahnya tidak menyadari kematiannya hingga tubuhnya roboh. Warisan Nabi Sulaiman terus hidup dalam sejarah sebagai simbol kebijaksanaan, keadilan, dan keimanan. Kisah hidupnya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, memimpin dengan adil, dan menggunakan kekuasaan untuk kebaikan.